Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, di sini Bapak akan mengirimkan materi kita buat minggu ini tentang ibadah puasa, membentuk pribadi yang bertakwa. Bapak mengirimkan PPT-nya di grup chat WA. Silakan kalian pahami, kalian baca. Kakak beri waktu 5 menit. Setelah itu akan Bapak jelaskan jika sudah. Ya, silakan ya, 5 menit waktunya. Bapak tunggu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, diberi kenikmatan supaya kita dapat kembali belajar walaupun dalam situasi pandemi ini harus tetap semangat walaupun kita belajarnya daring ya. Kemarin kita belajar tentang materi bab kitab-kitab Allah. Untuk minggu ini kita belajar tentang ibadah puasa, membentuk pribadi yang bertakwa. Buka halaman bab 4 ya. Tadi sudah Bapak kirim PowerPoint-nya di grup WA. Di sini akan Bapak jelaskan sedikit tentang ibadah puasa. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar dan puasa kifarat. Selanjutnya puasa sunnah ada 3, yaitu puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Setiap orang yang percaya kepada Allah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Jadi, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makanan minum. Jadi banyak sekali manfaat puasa, yaitu kita menahan nafsu kita atau menahan bicara yang tidak bermanfaat. Bicara tidak bermanfaat itu bisa membatalkan puasa. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Jadi ketika kita tidak berpuasa berarti kita tidak meyakini 2 kalimat syahadat itu terjadi. Puasa adalah rukun Islam yang keempat. Jadi kalau kita tidak berpuasa berarti kita bukan orang Islam, karena tidak penuh rukun Islamnya. Jadi kalau kita meninggalkan puasa itu adalah hukumnya dosa. Apabila yang berpuasa sudah baligh dan sudah dewasa ya, dapat di ini. Jadi kita harus mengikuti atau menjalankan ibadah puasa. Yang pertama puasa Ramadan. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi tadi sudah dijelaskan, puasa Ramadan adalah puasa wajib yang harus dijalani seluruh umat Islam di dunia. Yang kedua, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Nah, jadi kalau kita mempunyai janji dengan orang lain atau kita niatkan dalam hati tentang kebaikan. Jadi contohnya gini, saya bernazar jika saya mendapatkan sebuah mobil, saya akan berpuasa. Itu adalah puasa nazar. Ya, itu wajib dilakukan puasa nazar tersebut. Karena hukumnya wajib. Jadi sama aja kita janji kepada Allah, kita janji kepada manusia aja harus ditebus, apalagi kita janji kepada Allah. Selanjutnya puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesuai lewat waktunya. Selanjutnya puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Jadi contohnya puasa kifarat ini puasa yang mengganti atau puasa denda ya kalau bahasa kitanya, yang harus kita jalani. Lah kita loh sama polisi aja kalau kita kena tilang, kita denda, kita jalani. Apalagi dengan Allah. Kita harus menjalani puasa kifarat tersebut. Selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama adalah puasa Syawal, dilakukan sesudah tanggal 1 Syawal. Nah, itu disunahkan untuk berpuasa. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah.
Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Selanjutnya, puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Itu beberapa puasa sunnah. Yang 3 waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah yang pertama hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu kita tidak boleh kita melakukan puasa, itu adalah haram hukumnya ya. Yang kedua hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 3 Zulhijjah kita diharamkan untuk berpuasa. Itu tidak boleh. Yang ketiga hari yang diragukan. Jadi kalau kita ragu untuk puasa, kita tidak boleh lakukan puasa. Hikmah dalam berpuasa yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa adalah itu tujuannya untuk kita lebih bersyukur kembali dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini bukan apa-apa jika tidak ada Allah. Puasa ini mengajarkan bahwa kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak seberuntung kita. Contohnya gini. Banyak sekali orang-orang miskin yang tidak bisa makan, minum. Nah, ini kita harus merasakan juga dengan cara berpuasa. Kita berpuasa dapat amal dan kita juga bisa mengambil hikmah dari puasa tersebut. Bahwa kita harus saling berbagi, saling tolong menolong. Contohnya, enak gak sih kita nggak makan nggak minum? Jika orang itu nggak makan nggak minum, berarti kita ini tidak menghargai orang tersebut. Makanya kita harus berbagi pada orang yang kurang mampu. Kita harus ikut merasakan bahwa kita ini sesama umat muslim harus saling tolong menolong, harus saling merangkul. Itulah yang hikmah kita mendapatkan ketika kita melakukan berpuasa. Yang B, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama yang kasih sayang terhadap fakir miskin. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kita mempunyai rezeki itu harus dikeluarkan, harus wajib kita bagi kepada orang yang tidak mampu atau fakir miskin, supaya kita ini ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, jadi maksudnya kita ini diperintahkan oleh Allah supaya harus ketika kita mempunyai harta harus disucikan dengan cara kita memberikan sedekah pada fakir miskin tersebut. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan kita sedekah. Jadi kalau puasa ini kita merasa punya solidaritas gitu loh. Merasakan juga apa yang dirasakan oleh sesama muslim tersebut yang kurang mampu atau fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang berpuasa terdidik menanam kelaparan, kehausan dan keinginan. Tentulah dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Nah, disinilah hikmah puasa. Kita dilatih di puasa ini dengan sabar. Karena puasa ini bukan hanya hal menahan dalam makan dan minum. Kita diajarkan menahan nafsu, melatih kesabaran dan tidak mengatakan hal-hal yang kurang bermanfaat atau membicarakan orang. Itu sangat-sangat percuma kalau kita puasa tapi masih menghibahkan orang, tidak sabar, kita nafsu tinggi. Nah, itu sama aja bohong gitu kan. Puasanya nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus. Disinilah kita dilatih dalam hal kesabaran dengan cara puasa. Jadi kita dapat mendidik diri kita sendiri atau melatih diri kita sendiri supaya harus lebih sabar dalam menghadapi suatu apapun. Makanya kita diperintahkan dalam berpuasa. Ya, selanjutnya itu dapat mengendalikan hawa nafsu dari makan minum, dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jadi kita puasa dari terbit fajar. Nah, kita dilatih agar lebih sehat ya, tidak memakan makanan yang berlebih. Karena misalkan orang gemuk misalkan. Nah, itu harus dia mempunyai program diet misalkan. Ya udah puasa aja Senin Kamis gitu. Insya Allah niatnya lillahi ta'ala, insya Allah tujuannya untuk melakukan diet itu tercapai gitu kan. Jadi kita ini terhindar dari makan makanan yang sifatnya berlebihan gitu kan.
nggak bermanfaat karena hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi kita terlatih di situ. Kalau orang yang mempunyai program diet, udah puasa aja, kita dapat pahala, dapat kesehatan, dapat tujuan yang apa yang kita mau. Udah 3 tuh manfaatnya. Jadi yang mendingan puasa, dapat pahala juga kan. Kamis itu bisa puasa sunnah. Yang selanjutnya mendidik diri untuk bersifat sidik, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Jadi kita puasa juga terhindar dari pendustaan. Ya percuma kita puasa, cuma kita dusta. Ya kita nggak dapat apa-apa, pahala juga nggak dapat, mendapat haus, lapar itu doang, lemas. Ya ngapain kita puasa kalau kita mau dusta kan? Nah disitulah kita dilatih atau dididik oleh diri kita sendiri gitu kan. Sudah jelas gitu kan, ada ayatnya. Ya selanjutnya dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada dalam tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Nah ini tadi, mohon maaf ya, orang gemuk misalkan gini, dia mempunyai program diet. Jadi kalau orang gemuk ini biasanya makan terus kan, apa aja dimakan. Jadi organ tubuh di dalam tubuhnya itu tidak ada istirahat atau tidak ada jedanya gitu. Terus giling terus kan apa yang ada dalam tubuhnya. Nah disinilah kita dilatih agar lebih sehat, supaya apa? Kita berpuasa ini organ tubuh kita istirahat. Jadi kita aja istirahat manusia, jadi kita istirahat, apalagi organ dalam kita ini butuh istirahat juga gitu kan. Kendaraan aja butuh istirahat gitu contohnya. Jadi kita lebih apa ya? Lebih sehat gitu, lebih menjadi orang yang sehat dalam organ-organ kita ini bisa terkontrol gitu kan, porsir-porsirnya gitu. Jadi kita bisa melatih supaya kita ini lebih sehat, lebih sabar gitu kan. Itulah hikmahnya dalam berpuasa gitu. Ya tidak heran gitu kan, orang berpuasa itu biasanya badannya itu sehat gitu kan, subur gitu, kelihatannya seger gitu kan. Itu biasanya orang yang berpuasa. Selanjutnya kita masuk syarat wajib puasa. Yang pertama itu orang Islam. Yang pertama itu berakal ya. Yang kedua balik, yang ketiga mampu berpuasa. Jadi yang pertama itu harus berakal dulu. Kalau misalkan kita orang yang gila, itu nggak boleh puasa. Ngapain dia puasa kan? Ya dia tidak mempunyai akal. Jadi syarat yang pertama adalah kita berakal dulu. Kalau orang gila yang ngapain puasa? Dia nggak ada akal, tujuan juga nggak tahu kemana gitu kan. Yang kedua harus balik atau udah dewasa gitu. Nah itu wajib, lagi sudah balik kita harus berpuasa, karena itu sudah mendapatkan dosa kita sendiri gitu kan. Yang ketiga mampu berpuasa. Jadi kalau kita nggak mampu puasa, contohnya orang sakit atau biasanya berpergian dalam jarak yang sangat jauh, itu tidak dianjurkan puasa. Ya boleh puasa tapi boleh juga enggak, itu kan namanya musafir gitu. Jadi kalau kita sakit ya nggak apa-apa kita nggak puasa gitu kan. Nanti kalau kita puasa malah sakit, timbul kemudaratan juga. Itu disunat. Nggak apa-apa kalau kita nggak puasa. Yang kedua syarat sah puasa, yang pertama Islam. Nah, itu tadi kita harus orang Islam kalau mau puasa. Kita kalau bukan orang non-muslim ya ngapain puasa dalam agama mana pun. Kecuali Islam itu nggak apa-apa nggak puasa. Kalau agama Islam kan harus puasa gitu kan, wajib hukumnya puasa. Selanjutnya mumais, atau sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, jadi kita kalau sudah bisa membedakan mana yang hal yang baik, mana hal yang buruk, kita wajib berpuasa. Yang ketiga, suci dari darah dan nifas atau haid gitu ya. Jadi kalau kita nggak dalam keadaan tidak suci ya nggak boleh puasa gitu kan, haram boleh puasa. Kita harus suci dulu. Dalam haid atau perempuan nifas itu tidak wajib berpuasa. Pokoknya dalam keadaan suci lah gitu kan, itu harus puasa. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, puasa juga ada waktu-waktunya gitu kan. Kalau puasa wajib kan ada puasa Ramadan contohnya, itu kita puasa ya harus pas bulan Ramadan gitu, nggak boleh kalau bulan selain bulan Ramadan kan berpuasa.
Yang ketiga rukun puasa. Yang pertama, niat untuk berpuasa. Ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, lakukanlah dengan niat dalam hati dengan ikhlas. Kita harus ikhlas kalian puasa, nggak boleh hati kita gurung-gurundel, ngapain puasa gini. Tapi kita tuh puasa ya sama aja bohong, kan nggak puasa gitu kan. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbit warna matahari. Ya, selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ya makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau kita nggak sengaja dalam melakukan makan dan minum itu nggak batal puasanya. Tapi kalau kita udah nanggung lupa ya, itu sama aja disengaja, itu batal puasanya, nggak boleh gitu ya. Yang kedua, muntah yang disengaja atau buat. Nah, muntah juga nggak boleh puasa kalau misalkan disengaja gitu kan. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa muntah. Tapi kalau dibuat-buat biar batal puasanya ya nggak boleh batal puasanya itu kan. Yang ketiga, berhubungan suami istri nggak boleh ya. Itu bisa dilakukan dengan malam hari, kalau siang hari nggak boleh. Yang keempat, keluar darah haid nifas bagi perempuan. Yang kelima, gila. Yang keenam, keluar cairan mani dengan sengaja. Nah, itu nggak boleh. Pokoknya batal puasanya kalau semua hal ini dilakukan dengan cara disengaja. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Dalam orang yang berpuasa, yang sedang berpuasa, disunahkan untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, sholat malam termasuk sholat tarawih. Yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Nah, itu disunahkan karena kita selalu mendapatkan pahala gitu kan. Kita sudah dapat pahala puasa, lalu kita melakukan sunah-sunahnya tersebut, berdoa ketika berbuka puasa, memperbanyak sedekah, itu insya Allah rezekinya lancar. Niatnya lillahi ta'ala yang penting kan. Sholat malam termasuk sholat tarawih, nah itu juga luar biasa pahalanya. Ditambah dengan tadarus. Kita dengan orang tadarus satu huruf aja kita dapat pahala, apalagi kita membaca Al-Quran gitu kan dalam keadaan bulan puasa. Wah, itu luar biasa pahalanya. Selanjutnya, orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat dan untuk berpuasa apabila berpuasa sakitnya semakin parah. Nah, itu tadi kalau kita melakukan ibadah atau ibadah puasa, kalau kita nggak mampu atau kira-kira akan menimbulkan kemudaratan, contohnya orang yang sakit, jika sakit kalau kita puasa sakitnya nambah parah, itu tidak wajib bagi orang yang sakit untuk menjalankan puasa. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, nah itu tadi yang dinamakan musafir tadi. Contohnya kalau kita misalkan jalanin dari Lampung ke Jambi, nah itu nggak wajib puasa. Karena dalam perjalanan kita pastikan lemas gitu kan, konsentrasi kita menurun, akan menimbulkan misalkan kecelakaan. Nah itu kan menimbulkan kerugian atau kemudaratan, itu nggak diwajibkan puasa. Tapi kalau misalkan kira-kira kuat, ya nggak apa-apa puasa, malah lebih bagus gitu kan. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Jadi kalau orang yang sudah uzur atau sudah lanjut usia, kira-kira sudah lemes gitu kan, rasanya udah nggak kuat lagi, jalan nggak kuat gitu, ya nggak wajib puasa, nanti malah sakit gitu kan. Ya itu tadi yang menimbulkan kemudaratan, itu nggak boleh dalam, itu bukan nggak boleh, tidak diperbolehkan gitu. Atau boleh berbuka puasa gitu kan. Kalau misalkan dia puasa ketika pas zuhur dia lemes atau merasa nggak enak badannya, ya boleh berbuka gitu. Yang selanjutnya, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Nah, ini enggak tidak diwajibkan ya orang itu puasa kalau sedang hamil gitu kan. Nanti malah sistem imunnya menurun kan. Bahaya juga itu. Ya boleh kita berbuka puasa ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian kirimkan ke grup chat WA kita kelas 8C. Bapak tunggu pertanyaannya. Untuk tugas, silakan kerjakan tugas di halaman 135. Itu ada soal pilihan ganda dan esai 5 soal, silakan dikerjakan, Bapak tunggu. Kalian tulis di buku, di kertas portofolio, lalu kalian foto ya ke WA biar Bapak koreksi dan Bapak nilai. Nah, pesan dari Bapak, semoga kalian
bisa menjadi orang yang pintar, yang berguna, yang bermanfaat, walaupun dalam situasi saat ini ya. Harus tetap semangat belajar, nggak boleh mengeluh. Kita harus tetap berdoa supaya pandemi corona ini semoga cepat hilang. Jadi kita bisa tatap muka kembali belajar di sekolah ya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.